Shalom adik-adik semua. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar semua adik-adik yang di rumah? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Dan juga kita bernyanyi Yes, Tuhan memanggil namamu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyi Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, sholat minggu. Tuhan memanggil namamu, sholat minggu. Sholat minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pada hari ini Bapa kembali bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu, berkat perlindunganmu, penyertaanmu Bapa pada kami anak-anakmu, sehingga kami Bapa bisa kembali untuk melaksanakan ibadah kami, kebaktian kami kepadamu. Ya Allah Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, mohon Bapa penyertaan-Mu dalam ibadah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing kami, beri kami hikmat dan pengetahuan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga anak-anak-Mu mengakui telah berbuat salah dan berdosa. Mohon Bapa ampuni kami, sehingga kami pun Bapa layak disebut anak-Mu. Demikian juga Bapa, kami akan merendahkan hati untuk mau bersedia mengampuni di setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan doa ini Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, hanya melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus guru baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama mengucapkan Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan Tita ke-6. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Demikian kita pada hari Minggu ini, marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan Ya Allah Tuhan kami,
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Marilah kita lipat tangan, kita berdoa, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Berdoalah di dalam hatimu. Mari kita bersama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan, yaitu di bulan September, dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi kembali lagu Dong Dong ke Dong Dong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, ya Tuhan segera tolong. Sekali lagi, dong dong ke dong dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, ya Tuhan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah ambil sikap duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami. Pada hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami. Secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu, mereka boleh mengerti tentang firman-Mu dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu kita baca firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian dikatakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini adalah Mazmur Daud. Tapi yang dikutip Daud dari pengalaman hidup bangsa Israel ketika itu mereka keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mau menuju tanah Kanaan. Tahu inang apa tanah Kanaan? Tanah perjanjian. Iya, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sangat panjang perjalanan mereka inang. Kalau tahu berapa ya, berapa panjangnya? Berapa lama? 40 tahun ya Inang? Iya, Lama sekali. tahun lama sekali, bukan waktu yang sedikit atau singkat. 40 tahun itu di sana banyak cobaan. Apalagi Nan? Mereka mengalami kekurangan air, banyak tantangan. Tapi mereka juga mengalami sukacita kan Inang? Mengalami sukacita juga, tapi juga ada yang sakit, ada yang sebagainya. Tapi mereka percaya. Daud melihat perjalanan peristiwa dulu itu melalui yang dipimpin Musa, bahwa mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira kalau kita tinggal di rumah, kita punya rumah, supaya apa ya Nan? supaya kita memperoleh perlindungan, supaya nggak kena matahari, Iya, supaya nggak kena hujan, Terus terhindar dari binatang buas. Iya, biar kita terlindung. Iya, terhindar dari binatang buas. Kalau kira-kira kita pakai baju, itu karena apa ya Nan? karena kita mau melindungi tubuh kita
kita, Nang. Iya, melindungi tubuh. Iya, biar tidak sakit atau demam. Kan nanti masuk angin nih Nang kalau nggak pakai baju. Iya, kena debu juga, Nang. Bisa Kena debu ya. Iya. Iya. Jadi apalagi yang sekarang ini, kalau kita pakai masker itu mau gara-gara apa itu, Nang? Iya, Nang, karena corona zaman sekarang ini, Nang. Aduh, kita harus jaga kesehatan, Nang. Harus pakai masker, Nang. Melindungi dari virus corona. Iya, juga kita harus sering-sering cuci tangan agar terlindung dari virus corona Nang. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau di dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan dalam perlindungan Tuhan, itu artinya kita harus percaya kepada Tuhan dan harus juga setia kepada Tuhan, berdoa juga kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Karena begitu banyak sebenarnya iblis juga bisa menggoda kita, ya. Baru kuasa-kuasa kegelapan juga bisa sampai kepada setiap orang. Tetapi ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan jauh dari kesesatan. Dan pada saat ini juga kalau dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, di video kita kali ini ada loh seorang pemuda naik di atas apa itu tadi ya, Nas? Atap, Nang. Di atas atap. Jadi mau kita lihat dulu videonya, gimana kira-kira ya pemuda ini. Katanya dia berdoa, tapi dia nggak percaya kalau Tuhan sudah menolong dia. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik, perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti, mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana.
Adik-adik sekolah minggu tadi sudah lihat videonya? Siapa yang tahu tentang apa tadi videonya? Inang tahu nggak? Iya, Nang. Ada terjadi banjir, Nang. Lalu si pemuda di atas atap sudah dibantu pakai perahu, tapi dia tidak mau dibantu. Iya, Nang, dia berdoa sama Tuhan karena dia yang tahu Tuhan akan menolong. Tapi sudah ada 3 loh Inang yang menolong. Ada yang naik perahu, tapi dia bilang nanti aku tunggu Tuhan. Ada sampai pakai helikopter, tapi dia tetap tidak mau Inang. Baru apa lagi? Ada jet ski. Iya, jet ski datang menolong. Iya. Jadi sebenarnya kita jangan salah paham tentang perlindungan Tuhan. Seperti seorang pemuda tadi, dia memang sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan pertolongan, tapi dia anggap itu bukan pertolongan Tuhan. Ini yang salah. Kalau orang lain juga dipakai Tuhan untuk menolong kita. Anak kecil pun bisa loh Inang dipakai Tuhan untuk menolong seseorang. Kakek-kakek pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong seseorang juga. Jadi karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau kita benar-benar berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti ada saja orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita sudah mau berdoa, Tuhan tolonglah aku, kemudian ada orang menolong kita, itu yang sebenarnya jawaban dari doa kita. Jangan seperti abang-abang tadi yang naik di atas atap rumah itu, berdoa dia tapi tidak percaya kalau itu adalah pemberian pertolongan daripada Tuhan. Ada loh lagu sekolah minggu kita tentang apa itu Nak? Yesus itulah satu-satunya. Iya, Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita bernyanyi yuk anak-anak sekolah minggu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Iya, jadi tempat perlindungan yang sungguh-sungguh luar biasa adalah Yesus. Penolong yang sungguh-sungguh luar biasa juga adalah Yesus. Karena itu, marilah kita tetap apabila ada yang sakit, yang merasa sedih, atau yang merasa ada tantangan atau cobaan, tetaplah berlindung kepada Yesus, karena Yesus adalah juru selamat kita yang baik. Amin. Kita berdoa. Engkau adalah penolong kami yang sungguh. Engkau adalah Allah kami yang benar-benar melindungi kami. Kami percaya akan perlindungan-Mu ya Allah. Kami juga percaya akan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Biarlah dalam kehidupan ini kami tetap berlindung kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada penolong yang seperti Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya anak-anak sekolah minggu juga tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan dan tetap mengandalkan doa, mengandalkan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Kami juga mau berdoa dalam situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu virus corona. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada semua anak-anak sekolah minggu, kepada jemaat, jauhkan dari sakit penyakit, sehingga mereka dapat bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila ada yang sakit, biarlah Tuhan jamah tubuh mereka. Engkau berkati obat yang mereka makan, sehingga dapat kembali sehat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.
kembali beribadah. Dan sekarang kami ajak adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit.